Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat-sahabatku semuanya hari ini? Yang soleh dan soleha, yang cantik dan yang ganteng, yang baik hatinya, yang rajin menabung dan juga rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya. Dan juga semoga kita semuanya ini mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Nah, sahabatku, kali ini saya akan melanjutkan yang kemarin ya, bahwa sebenarnya sih nggak kemarin ya, ini hanya sebagai apa ya, formalitas aja. Intinya saya ini kan syuting itu satu kostum itu bisa untuk 2 hari, jadi anggap saja kemarin, padahal masih syuting hari ini. Jadi ini bukannya saya ngebohong, tapi memang syutingan ini memang untuk 2 hari gitu loh, ngerti kan maksudnya. Jadi walaupun ada sedikit bohong dikit gitu kan, karena memang syutingnya itu di hari yang sama gitu, tapi kan untuk uploadan hari yang berbeda gitu. Jadi anggap aja seolah-olah kemarin membahas padahal masih hari ini juga ya. Eh, jadi sekarang kita lanjutkan yang kemarin, bahwasannya seorang salikin yang menapaki perjalanan ruhani, yang lagi takwa-takwanya ya, namun masih berada di energi atau berada di nafsu lawamah atau nafsu kebinatangan, atau nafsu yang mencela dirinya sendiri, atau nafsu yang menyesali dirinya sendiri. Nah, makanya itu ya, kalau misalkan kita kadang-kadang dalam keadaan bertobat atau dalam keadaan apapun, kalau kita masih ada penyesalan, yaitu kita itu masih ada berada di nafsu lawamah atau nafsu kebinatangan. Ini adalah ilmunya ya. Jadi ilmunya lawamah ya seperti itulah penjelasannya gitu. Jadi saya di sini tidak membuat video ini tidak untuk menyinggung siapapun. Ini dibuat untuk umum bagi yang mau ngambil pelajaran dan manfaat ya. Jadi saya ingatkan sekali lagi, tapi kalau misalkan ada yang tersinggung dengan pembahasan konten YouTube saya, ya sesungguhnya itu energi itu telah masuk ke dalam hatinya. Entah memang tersinggung positif atau tersinggung negatif, itu tergantung hati masing-masing mau menerima atau menolaknya ya. Karena sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang mau dan mudah menerima nasihat ya. Tapi kalau kita misalkan sulit menerima nasihat, atau di hatinya seperti ada kutu yang menggerayang gitu kan, sulit menerima nasihat gitu, ada aura negatifnya, yaitu perlu penyembuhan. Karena memang manusia yang berhati, yang hatinya yang sembuh itu mudah menerima nasihat ya. Tinggal itu kembali kepada hati kita masing-masing, mau sembuh atau tidak, mau berbenah atau tidak, hanya hati kita masing-masing yang tahu jawabannya. Saya di sini hanya memberikan pelajaran dan memberikan sebuah nasihat-nasihat spiritual itu untuk kita sama-sama belajar dan sama-sama berbenah. Dan saya juga sedang mengingatkan diri saya sendiri juga, karena sampai kapanpun saya adalah seorang pelajar di buka bumi ini ya. Jadi jangan cepat berpuas diri bahwa kita setinggi apapun kedudukan sosial kita di muka bumi ini, kita adalah pelajar di bumi. Jadi jangan bosan-bosan untuk selalu belajar dan terus belajar ya. Nah, sekarang kita mulai, anggaplah seorang salik ini sudah maju ke nafsu sufiyah ya. Nafsu muamarah tidak saya bahas, karena nafsu lawamah sama muamarah itu, nafsu amarah ya podo baik lah, sama-sama, cuman beda versinya. Kalau muamarah itu kan lebih cenderung ke angkara murka, atau seorang yang mudah marah, atau sedikit-sedikit hatinya marah, sedikit-sedikit godo begitu kan, marah terus gitu. Jadi
segala sesuatu itu diambil, disikapi dengan suatu kemarahan. Namun kan itu sih temporari ya, kalau bagi saya sih sifat-sifat seperti itu tuh temporari gitu, jadi bersifat sementara gitu. Kalau lawamah ini kan hampir menetap gitu, hampir menetap. Sebentar. Nah, jadi kalau kita sudah bisa menyadari bahwa tingkat takwa kita itu berada di nafsu lawamah, kita segera menyadari, segera bertobat lagi, segera kembalikan segala urusan kepada Allah, sehingga kita maju ke tirai yang berikutnya, yaitu nafsu sufiyah. Nafsu sufiyah itu sudah berbenah dan sudah menapaki bidang spiritualitas, maksudnya sudah menjalankan ibadah-ibadah batin dan mulai membuang penyakit-penyakit batin, atau sudah mulai berjihad ya. Kalau lawamah itu kan baru versi tobat, takwa tobat, namun nafsunya itu masih, iri dengkinya itu masih dipelihara gitu kan. Tapi iri dengkinya itu bukan kepada yang lebih, tapi yang orang-orang yang dolim gitu. Yang dolim malah didengki karena memang dia ingin semua orang itu mengikuti jejaknya gitu, ingin supaya bertobat, namun masih disertai hawa nafsu lawamah gitu. Nafsu iri dengkinya tuh nafsu yang ingin cenderung mengatur orangnya itu masih dengan hawa nafsu gitu. Jadi berdakwah pun masih dengan hawa nafsunya gitu, tidak berdasarkan ilmu gitu. Tapi kalau yang ke sufiah ini bertakwa dengan disertai ibadah batin jihad ya. Jadi orangnya itu sudah mulai ada perjuangan untuk menyembuhkan hawa nafsu kebinatangan, ataupun nafsu muamarah gitu kan. Jadi nafsu lawamah dan nafsu muamarahnya itu mulai diperjuangkan untuk disembuhkan. Jadi takwanya itu sudah meningkat lagi ke satu fase berikutnya. Tapi memang nafsu sufiah ini terkadang-kadang ada campuran lawamahnya gitu. Jadi kadang-kadang baik, kadang-kadang mundur lagi gitu. Tapi sudah mulai ada jihad gitu, sudah mulai ada perjuangan memerangi hawa nafsu. Jadi di situ letaknya sufiah ya. Nah, jadi intinya setiap kita menapaki jalan spiritual, jadi ketakwaan yang bagaimanapun akan tetap ada dicampuri hawa nafsu. Namun hawa nafsu itu segeralah kita berbenah diri untuk biar nafsunya itu tidak terlalu tebal gitu ya, tidak terlalu kebinatangan banget gitu. Nah, terus kalau memang sudah berada di sufiah ini, ciri-cirinya itu ya iri dengkinya mulai berkurang. Jadi misalkan kalau melihat orang yang dolim, atau misalkan orang yang tidak sholat, atau orang yang masih suka iri dengki sama orang lain, dia sudah hatinya itu sudah tidak cenderung ingin mengatur lagi gitu, tapi lebih kepada oh ya udah ya, memang posisi dia itu memang seperti itu, jadi maklumi saja gitu. Jadi ada rasa ngemaklum gitu, ada rasa apa ya, ya memaklumi. Setiap jiwa itu memang kadar keimanan orang itu memang berbeda-beda gitu. Jadi enggak ada hawa nafsu yang bergemuruh lagi di dalam hati, cenderung ingin merubah orang lain gitu ya. Nah itu biasanya itu nafsu sufiah. Jadi sudah agak lebih baik keadaannya daripada orang yang takwa atau salikin versi takwa tapi versi lawamah gitu. Nah kalau sudah muamarah, udah lawamah dan sufiah ini sudah dijalani gitu kan. Nah meningkat lagi ke fase salikin yang ke nafsu mulhamah ya. Nanti kita bahas tentang nafsu mulhamah ya.
sekarang sampai di sini aja dulu. Jadi saya bahas ini nih untuk segera berbenah. Jadi agar dari makom ke makom itu cepat dijajaki gitu. Jangan hanya di situ-situ saja gitu ya. Karena memang para salikin ini berbeda-beda masa-masa pencapaian untuk usul itu, untuk syuhud itu, untuk bermusyahadah atau untuk bertauhid atau untuk sampai kepada Allah ini memang beda-beda waktunya, tergantung kehendak Allah gitu kan. Ada yang 2 bulan nyampe, ada yang 3 bulan nyampe, ada yang 6 bulan nyampe, ada yang 1 tahun nyampe, ada yang 1 tahun kurang, 1 tahun lebih, ada yang 5 tahun masih di situ-situ aja. Nah itu harus kita harus kita benahi gitu. Jadi ibaratnya suatu tarikan dari Allah itu ya kita harus pancing juga dengan ibadah-ibadah batin gitu ya. Jadi intinya eh, ada usaha, ada juga anugerah gitu loh. Jadi kita itu ya yang lebih bagus itu anugerah dan usaha itu balance gitu. Jadi Allah menganugerahi kita sampai dan kita pun ada usaha. Ya usahanya itu yang menapaki ibadah-ibadah batin dan menghajar semua hawa nafsu gitu ya. Saya mohon maaf sampai di sini saja dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Kalau ada kekurangan dan kesalahan, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.